Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, thank you for participating in our seminar activities today. Halo semuanya, terima kasih atas partisipasinya dalam mengikuti kegiatan seminar kami pada hari ini. First of all, let's us offer the praise and gratitude to God Almighty for His power to us so that we can carry out a seminar with the theme Bad Genius this afternoon. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kuasanya kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan acara seminar dengan tema Bad Genius pada siang hari ini. Well, next I will introduce our presenters, moderator, host, and mentors today. The presenter will be delivered by our friend Eki Wahyuni Lubis. Hello Eki. Hello. Then the moderator was delivered by Aura Silalahi. Hello Aura. Hello. Then I was Rizky Wahyudi as the host here. Then there is a Mem Sulia SPD as a mentor. Okay. The introduction session has been carried out. Then the event is handed over by the moderator. Oke, seksi perkenalan sudah dilakukan, kemudian acara diserahkan oleh moderator. Silakan moderator. Oke, baik, terima kasih. Suara saya bisa didengar? Bisa. Sudah. Okay, thanks to our friends Rizky who handed over the event to me. Before the event, I leave it to the presenter. I want to confirm the Zoom rule during the meeting. Zoom regulation. Yang pertama, berpakaian sopan dan harus mengaktifkan kamera. Yang kedua, memut suara. Yang ketiga, wajib mengisi absensi. Dan yang keempat, tidak diperkenankan mencoret-coret PPT. Oke, kali ini materi kita yang berjudul Bad Genius akan disampaikan oleh presenter kita yang bernama Eki. Kepada Eki kami persilahkan. Okay, I say thank you to the moderator for giving time for me. Nah, jadi saya di sini ingin menyampaikan materi kita yaitu Bad Genius. Nah, sekarang saya akan share screen. Oke. Jadi inilah bagian-bagian VCT kami. Nah, sekarang masuk ke judulnya yaitu Bad Genius. Oke guys, Bad Genius in bahasa is jenius yang buruk atau orang pintar tapi berperilaku yang buruk. Nah, slide selanjutnya. From the picture, what are you thinking after seeing this? Nah, di sini, many people think that a genius person is sick man or crazy people. Due to many case background like Reinhard Sinaga's criminal and genius factors. Reinhard Sinaga was born in Jambi, 19 February 923. He is first child of 3 siblings in 2006. Graduated of Arsitek Barcelona degree at Indonesia University. Reinhard continued his study in August 2007 at Britannia Raya, exactly at Manchester University, and then graduated master degree of sociology in 2011. Continued study has doctor degree of PhD degree for human geographic major at Leeds University. Nah, jadi banyak orang yang berpikir bahwa orang yang jenius itu adalah orang pria sakit atau mungkin dia orang yang gila yang memiliki latar belakang kriminal. Nah, slide selanjutnya. That's all incredible achievement, isn't it? A man that passed his education in Adidaya country, England. After we knowing his background education, we can say that is a genius man and have an awesome skill. Nah, dari apa penjelasan saya tadi, bisa kita dapat bahwa sebenarnya si Reinhard Sinaga ini adalah
seorang yang pintar sampai mendapat gelar dokter di England, dia memiliki skill yang sangat luar biasa. Nah, selanjutnya, certainly, this make Indonesia proud of him, but there's something that made world speechless and surprised because of his criminals until a criminolog from Melbourne University. Tony Ward, in his article with a title, Male Survivors of Sexual Abuse and Assault, Their Experience. Nah, jadi ternyata si Reinhard Sinaga ini, dia itu seorang kriminalis, yang mana dia itu seorang guy yang sudah memperkosa, yang sudah melakukan pelecehan seksual terhadap korbannya, sampai-sampai, tapi nggak ada yang tahu gitu loh, sampai korban dia berpuluh-puluh, tapi satu orang pun nggak ada yang tahu bahwa dia telah memperkosa itu. Sampai-sampai baru akhir-akhir tahun lalu baru dia ketahuan setelah mempunyai korban yang cukup banyak. Dari situ kita tahu bahwa dia memanfaatkan kejeniusan dia itu untuk hal yang buruk. Oke. He's with a title, Male Victim of Adult Sexual Assault, a descriptive study of survivors' use of sexual assault treatment service. That's why many people said that a genius person is a sick man. Many factors cause a genius person as a sick man. They are to talking or make friends with people, and if parts of brain to work too hard for their function, then the brain has energy. Nah, jadi ternyata orang yang jenius itu biasanya dia itu sering sekali menyalahgunakan kepintarannya untuk hal-hal yang buruk. Karena dia tahu bahwa dia itu pintar dan hebat, makanya dia suka-suka aja gitu menggunakan kekuasaannya. Kenapa banyak orang jenius yang sakit? Faktor penyebab orang jenius menjadi orang yang sakit karena mereka itu jarang berbicara atau berteman dengan orang-orang, dan jika bagian-bagian otak mereka dipaksa terus bekerja untuk menjalankan fungsinya, otak menjadi beralergi untuk sering ke bawah. Jadi kenapa sih kalau orang yang jenius itu, padahal dia jenius loh, tapi dia bisa gitu melakukan suatu perbuatan kriminal. Salah satu contohnya karena mungkin orang yang jenius itu adalah orang-orang yang ansos. Biasanya orang yang jenius itu kan orang yang ansos, yang merasa bahwa diri dia itu hebat dan tidak membutuhkan orang lain untuk bersosialisasi. Dia merasa bahwa diri dia itu bisa untuk melakukan semuanya. Sampai-sampai kadang otak dia dipaksa untuk bekerja terus-menerus, membuat otaknya semakin berenergi untuk melakukan sesuatu. Sampai-sampai si Reinhard tadi dia tuh untuk melepaskan energi dia tadi, dia sampai melakukan yang namanya pelecehan seksual kepada korban-korbannya untuk melepaskan energi dia tadi. Nah, jadi kita istirahat sebentar. Setelah ini saya serahkan kepada host. Sementara waktu istirahat berlangsung, kepada teman-teman ada baiknya untuk mengisi absensi terlebih dahulu. Halo.
Oke, baik teman-teman, silakan absensinya diisi. Yang bagian link atas ya, teman-teman. Baik, terima kasih. Waktu mengisi absensi hanya 10 menit. Berhubung sambil menunggu absensi berjalan, ketika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Waktu absensi sudah selesai. Saya kembalikan lagi acara ini ke presenter kita, kepada teman kita, Eki. Silakan, Eki. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya seputar Bad Genius, kami persilahkan ya. Jadi sebenarnya saya tambah lagi materinya bahwa Bad Genius itu bisa terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya karena kita tidak punya iman. Makanya setiap manusia itu di Indonesia ini diwajibkan beragama ya. Karena jika kita mempunyai agama dan berpedoman kepada kitab suci, pasti untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang kriminal atau perbuatan-perbuatan yang keji, pasti di hati kecil kita itu ada peringatan untuk tidak melakukan itu. Nah, jadi selain kita memperbanyak ilmu, kita juga harus memperdalam ilmu agama kita. Makanya di agama itu kita harus mempunyai mencari hal yang seimbang. Tidak boleh berat sebelah. Kalau kita mengajar dunia, kita juga harus mengejar akhirat dan tidak boleh berat sebelah. Nah, buat teman-teman nggak ada yang mau bertanya? Udara. Jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, akan saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih untuk teman kita, Eki. Thanks for our friends, Eki, for conveying the material wheel related to the material that has been delivered. If any of our friends want to ask, we open a question and answer
answer session. Apakah ada yang ingin bertanya tentang seputar materi Bad Genius? Oke, jika tidak ada yang mau bertanya, maka pertemuan ini akan saya tutup. Jadi kesimpulan dari materi ini, jika kamu Maaf. memiliki Oke, baik, siapa? Siapa? Oh, oke, baik. Untuk Nafi, apakah ada yang ingin bertanya? Ya. Apa? Dengar. Bahas tentang kriminal. Ini saya mau bertanya tentang, kan ini topik pembahasannya tentang tindakan kriminal menurut aturan agama-agama gitu kan. Ya. Nah, Mohon maaf, pertanyaan sebelumnya bisa memperkenalkan diri dulu biar teman-teman yang lainnya pada tahu. Ya, di sini nama saya Muhammad Agus Hanafi, sekolah di SMK Budi Dharma di Batubara. Pertanyaan saya adalah, apabila seseorang membuat kriminal, tetapi dengan kebutuhan gitu, misalnya kita merampok, tapi dia untuk memenuhi kebutuhan keluarga, apakah itu melanggar? Tidak. Untuk kehidupan gitu, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, apa itu melanggar atau tidak? Saya ulang ya. Nih, misalnya mencuri, tapi mencuri itu untuk kebutuhan, itu kan agama itu tidak boleh. Sedangkan saya perlu untuk kebutuhan keluarga saya, apakah itu mengaturan atau tidak? Ngelek, Cok. Oke, baik. Terima kasih untuk teman kita, Nafi. Maksud Anda apabila seseorang membuat kriminal untuk memenuhi kebutuhan hidup, melanggar atau tidak begitu? Iya. Melanggar syariat Islam atau dengan syariat tidak? Islam. Ya. Oke, untuk menjawab pertanyaan ini saya serahkan kepada moderator kita. Eki, silakan dijawab. Oh, kepada presenter kita. Oke, Eki, silakan dijawab. Oke, terima kasih kepada Nafi yang sudah bertanya. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaannya. Saya ulangi ya pertanyaannya ya. Bagaimana jika seseorang dia ingin memenuhi kebutuhan keluarganya ya atau kebutuhan hidupnya, tapi dengan cara kriminal seperti mencuri atau merampok seperti itu. Nah, dalam agama ya, mau agama manapun, yang namanya mencuri atau merampok itu tidaklah hal yang baik. Makanya kita disuruh, terkhusus ya, mohon izin dalam agama saya ya, agama Islam, kita harus, misalnya kita ingin membeli makanan beras gitu kan, dengan cara uangnya kita dari uang yang mencuri. Nah, dari situ kita bisa tahu kalau misalnya uang yang kita pakai untuk membeli beras itu kan uang yang haram dong, uang yang dari hasil mencuri. Otomatis di perut kita tidak akan berkah. Makanya dalam kitab suci pun disebutkan bahwa, mohon maaf ya, maksudnya dalam agama pun diajarkan bahwa carilah, makanlah, dan makanlah makan makanan yang halal untukmu, jangan makan makanan yang haram. Walaupun nasi itu halal, tapi cara mendapatkan nasi itu haram. Sama aja kita makan hal-hal yang haram, dan itu tidak akan berkah di perut kita. Makanya banyak kok cara lain yang bisa kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Masih banyak cara-cara yang halal yang bisa kita lakuin. Apalagi kita kan sebagai generasi muda, yang banyak sekali ide-ide yang bisa kita keluarkan untuk membuka usaha kecilan seperti jualan atau mungkin melakukan inovasi-inovasi lain yang bisa bermanfaat dan menghasilkan uang.
tidak perlu sampai mencuri apalagi merampok, karena itu mungkin kalaupun berhasil sekali mencuri itu pasti akan sekali-sekali aja. Mungkin sekali dia berhasil mencuri, untuk kedua kali mungkin aja dia bisa ditangkap polisi, dan itu makin menyebabkan dia tidak bisa mencari nafkah lagi dong. Makanya carilah hal-hal yang positif yang bisa membuatmu menjadi orang yang lebih baik lagi. Terima kasih. Sekarang saya serahkan kepada moderator. Saya persilahkan. Oh iya. Baik, terima kasih teman kita Eki sudah menjawab pertanyaan dari teman kita yang dari sekolah lain. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, baiklah. Apakah jawaban kami sudah benar dan Ananda Nafi sudah puas dengan jawaban kami? Puas. Oh, sudah puas. Oke, baiklah. Terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Jika ada yang ingin bertanya. Oke, kepada Kakak Angel, apa? Mohon maaf, tidak ada. Oke, jika tidak ada lagi yang mau bertanya, maka pertemuan ini akan saya tutup. Sekian dan terima kasih. Oke, acara ini saya serahkan ke host. Okay, that was the material from our activities today. It's very interesting, right? Hopefully the material presented is useful for all of us. Terima kasih yang sudah mengikuti kegiatan kami pada hari ini. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Shalom. Teman-teman sudah bisa live sekarang. Halo. Oh iya, dan bagi yang belum mengisi absensi bisa diisi itu lagi. Bagi yang tidak berkepentingan, mohon dimutkan suara. Wina itu di record. Wina record, Win.